Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perkembangan struktur atom dengan dosen pengampu Bapak Hendy Noperi, MPD, MSc, dan kami yang beranggotakan 5 orang yaitu Endang Purwanti, NPM 1911090196, Firda Elisa 1911090291, Faratus Soleha 1911090210, Puput Alfiani 1911090130, Syahla Atia Farha 1911090157. Materi yang akan kami jelaskan yaitu tentang perkembangan model atom. Jadi, atomis itu pertama adalah Leucippus dari Miletus Yunani pada tahun 440 sebelum Masehi dan Demokritus dari Abdera pada tahun 420 sebelum Masehi. Nah, pada hakikatnya itu gagasan Leucippus dan Demokritus itu mengenai materi bersifat diskontinu karena materi itu tersusun dari partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi-bagi yang diketahui sebagai atom. Nah, atom-atom penyusun materi itu senantiasa bergerak di dalam kehambatan atau ruang vakum sama dengan ruangan yang mengandung ketiadaan absolut. Ia meyakini bahwa suatu kesatuan tubuh yang tampaknya tidak terpecah-pecah sebenarnya dihasilkan dari kumpulan atom yang berukuran sangat kecil. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Para ahli filsafat alam pada zaman ini seperti Aristoteles pada 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi, dari Staigera Yunani, Plato dan Galen dari 130 sampai 200 sebelum Masehi menolak konsep atom tersebut. Umumnya mereka memandang materi merupakan satu kesatuan yang utuh atau kontinu, dapat dibagi terus-menerus menjadi bagian sekecil-kecilnya tanpa batas, dan dalam alam semesta tidak ada kehampaan atau ruang hampa. Pandangan itu diperkuat oleh Thales dari Miletus sekitar 480 tahun sebelum Masehi, Anaximenes 550 sampai dengan 475 sebelum Masehi, dan Anaximander tahun 610 sampai dengan 545 sebelum Masehi menyatakan dunia terdiri atas tanah, air, udara, dan api. Next. Pada abad kegelapan di Eropa, umumnya perkembangan sains dan teknologi mengalami hambatan. Hal ini karena saat itu pemikiran para ilmuwan terkungkung oleh ajaran agama Katolik Ortodoks yang mengikat kebebasan berpikir tentang keduniawian, terutama ilmu pengetahuan. Pemikiran yang nampaknya bertentangan dengan ajaran agama dianggap sebagai kesalahan dan dosa yang harus ditebus dengan hukuman fisik, bahkan dengan nyawa. Berlainan dengan keadaan di Eropa, perkembangan ilmu pengetahuan di Arab atau Timur Tengah tumbuh dengan pesat. Salah satu ilmuwan Muslim yang menyinggung masalah atom adalah Abul Hasan al-Asy'ari pada tahun 873 sampai dengan 935 Masehi. Next. Dia berpendapat bahwa alam semesta ini mewujud karena adanya atom-atom yang menyusun. Atom-atom itu sudah mempunyai sifat tersendiri atau eigenatom dan tidak padat berkembang atau Zwischenfeld, serta tidak bisa saling mempengaruhi. Jadi menurutnya atom-atom yang menyusun alam semesta tidak dapat berubah.
Perubahan yang terjadi di alam semesta terjadi karena atom-atom senantiasa keluar masuk dari eksistensi alam ada. Namun demikian, tinjauan konsep atom menurut Islam, atau dalam hal ini Al-Quran, ternyata memperkuat keberadaan gagasan konsep atom Leucippus dan Democritus, seperti pula kebenaran terhadap konsep heliosentris yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan utama abad ke-17, seperti Galileo, Newton, dan ilmuwan pada abad sebelumnya. Next. Pengembangan konsep atom secara ilmiah dimulai oleh John Dalton pada tahun 1805, kemudian dilanjutkan oleh Thomson pada tahun 1897, Rutherford pada tahun 1911, dan disempurnakan oleh Bohr pada tahun 1914. Hal ini eksperimen yang memperkuat konsep atom ini menghasilkan gambaran mengenai susunan partikel-partikel tersebut di dalam atom. Yang pertama, model atom Dalton. Berdasarkan pemikiran bahwa konsep atom Democritus sesuai dengan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier pada tahun 1789 berbunyi, massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama, dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust pada tahun 1797 berbunyi, perbandingan pada massa unsur dalam suatu senyawa adalah tetap dan tentu. John Dalton merumuskan teori atom sebagai berikut. Materi tersusun atas partikel-partikel kecil yang disebut atom. Selanjutnya atom menyusun unsur tersidat identik, sama atau sejenis. Selanjutnya atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Selanjutnya senyawa tersusun atas dua jenis atom atau lebih dengan perbandingan tertentu. Jauh sebelum Dalton, sebenarnya beberapa teori akan diajukan oleh ilmuwan Yunani. Leucippus sebelum Masehi. Akan tetapi, teori Dalton ini sangat melengkapi dan lebih cocok, sehingga teori ini mampu menumbuhkan ilmu. John Dalton mengemukakan hipotesa tentang atom berdasarkan hukum kekekalan hukum perbandingan tetap atau Proust, atau Lavoisier hukum. Oke, selanjutnya teori yang diusulkan Dalton, yang pertama adalah atom merupakan bagian kecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Nah, suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Nah, selanjutnya atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, misalnya air terdiri atas atom-atom hidrogen dan atom oksigen. Nah, selanjutnya reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Hal di atas juga dikemukakan oleh Walter J. Lehman dalam bukunya yang berjudul Atomic and Molecular, bahwa Dalton describes the properties of these particles and follows. They cannot be derived because they are not basic building blocks, and they cannot be distorted or started because of the law of conservation of mass.
dalam perkembangannya, tidak semua teori atom Dalton benar, karena pada tahun 1897, J.J. Thomson menemukan bahwa partikel bermuatan listrik negatif yang kemudian disebut dengan elektron. Nah, jika logam natrium direaksikan dengan gas klorin yang bersifat racun dan berbau merangsang, maka akan dihasilkan NaCl yang reaktif terhadap air, tidak beracun dan tidak berbau merangsang seperti logam natrium dan gas klorin. Nah, selanjutnya, seperti yang kita lihat, hipotesa Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal, seperti ada tolak pelurunya. Nah, next. Nah, yang kedua adalah model atom Thomson. Sifat alamiahnya, elektron diperjelas lebih lanjut oleh Thomson melalui percobaan tabung pembawa muatan listrik yang menghasilkan sinar katoda yang bergerak menurut garis lurus, memiliki massa yang lebih ringan dari atom, mengalami pembelokan oleh medan magnet atau medan listrik. Nah, serta tidak bergantung pada jenis gas pengisi tabung dan materi logam katoda. Menurut Thomson, atom berbentuk bulat, di mana muatan listrik positif yang tersebar merata dalam atom dinetralkan oleh elektron-elektron yang berada di antara muatan positif. Nah, elektron dalam atom ditumpahkan seperti butiran kismis dalam roti, sehingga teori Thomson ini sering dikenal dengan teori atom roti kismis. Next. Model atom Thomson bisa kita lihat seperti pada gambar. Nah, elektron yang bermuatan negatif merupakan partikel dasar penyusun atom, sedangkan zat pada dasarnya tidak bermuatan atau netral, sehingga partikel lain penyusun atom haruslah suatu partikel yang bermuatan positif. Nah, adanya partikel bermuatan positif ini dibuktikan dengan adanya percobaan tabung pembawa muatan listrik yang menggunakan katoda yang berlubang-lubang. Dan pada bagian belakang katoda tersebut terdapat lapisan yang berluminescensi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat sinar tersusun. Yang pertama, terdiri dari partikel bermuatan positif yang bermassa hampir sama dengan massa atom relatif gas pengisi tabung pembawa muatan listrik. Yang kedua, bergerak menurut garis lurus dan dibelokkan oleh muatan medan listrik maupun medan magnet ke arah yang berlawanan dengan membelokkan sinar katoda. Yang ketiga, massa partikel bermuatan positif paling kecil terjadi jika sebagai pengisi tabung pembawa muatan listrik adalah hidrogen. Dari hasil ini kemudian disimpulkan bahwa partikel bermuatan positif yang bermassa hampir sama dengan massa atom hidrogen disebut proton. Next. Yang ketiga yaitu model atom Rutherford. Pada tahun 1800, Rutherford dengan menggunakan alat elektrometer dan lempengan tipis aluminium mendemonstrasikan bahwa radiasi yang dipancarkan tersebut dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu radiasi alfa dan radiasi beta. Pada tahun 1900, dilaporkan oleh P. Curie dan Millard adanya radiasi beta yang dipancarkan dari segala keradioaktifan yang disebut sinar gamma, yang memiliki daya tembus jauh lebih besar dari sinar beta. Pada tahun 1903, Philip Lenard melakukan percobaannya membuktikan bahwa teori atom Thomson yang menyatakan bahwa elektron tersebar merata dalam muatan positif atom Thomson yang menyatakan bahwa elektron tersebar merata dalam muatan positif atom adalah tidak benar. Next. Berikut adalah model atom Rutherford seperti tata surya. Kelemahan dari Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti
atom. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengitari inti ini disertai pemancaran energi sehingga lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Next. Yang keempat yaitu model atom Niels Bohr. Aplikasi dari teori quantum Planck untuk memecahkan masalah struktur atom pertama kali dilakukan oleh Niels Bohr tahun 1885 sampai 1962. Pada tahun 1913, ilmuwan dari Copenhagen yang ketika itu bekerja di Rutherford Laboratory di Manchester. Tujuan pekerjaan Bohr ini adalah mencari keterangan baru bagaimana posisi elektron di sekeliling atom. Niels Bohr memulainya dengan mempelajari secara intensif spektrum atom, khususnya spektrum atom hidrogen, dan menerapkan teori kuantum Max Planck untuk menjelaskannya. Next. Kelemahan dari Rutherford diperbaiki oleh Niels Bohr dengan percobaannya menganalisa spektrum warna dari atom hidrogen yang berbentuk garis. Fotosa Bohr ada 3. Yang pertama, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Yang ketiga, jika berpindah lintasan ke lintasan yang lebih tinggi, maka elektron akan menyerap energi. Jika beralih ke lintasan yang lebih rendah, maka akan memancarkan energi. Demikian akan dilakukan oleh Shah. Selanjutnya, partikel dasar penyusun atom. Yang pertama, ada elektron. Percobaan tabung sinar katoda pertama kali dilakukan oleh William Crookes pada tahun 1875. Hasil eksperimennya adalah ditemukannya sebuah sinar yang muncul dari arah katoda menuju ke anoda yang disebut dengan sinar katoda. George Johnstone pada tahun 1891 yang memberikan nama sinar katoda dengan sebutan elektron. Besarnya muatan dalam elektron ditemukan oleh Robert Andre Millikan pada tahun 1908 melalui percobaan tetes minyak di ikan. Minyak disemprotkan ke dalam tabung yang bermuatan listrik. Akibat gaya tarik gravitasi akan mengenakan tetesan minyak yang turun. Bila tetesan minyak diberi muatan negatif, maka akan tertarik ke kutub positif medan listrik. Hasil percobaan Millikan Thomson beroleh muatan elektron -1 dan massa elektron 0, sehingga elektron dapat dilambangkan dengan 0/-1 elektron. Next. Yang kedua ada proton. Eugen Rostand pada tahun 1886 melakukan eksperimen dari tabung gas yang memiliki katoda yang diberi lubang-lubang dan diberi muatan listrik. Ternyata pada saat terbentuk elektron yang menuju katoda, terbentuk pula sinar positif yang menuju arah berlawanan melewati lubang pada katoda. Setelah berbagai gas dicoba dalam tabung, ternyata gas hidrogenlah yang menghasilkan sinar muatan positif yang paling baik massa maupun muatannya, sehingga partikel ini disebut dengan proton. Nah, massa proton sama dengan satu satuan massa atom dan muatan proton sama dengan +1. Next. Yang ketiga ada inti atom. Jika atom terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan negatif, maka sinar alfa yang ditembakkan seharusnya tidak ada yang diteruskan atau menembus lempeng, sehingga muncullah istilah inti atom. Amos Rutherford dibantu oleh Hugh Geiger dan Amos Marsden pada tahun 1911 menemukan konsep inti atom didukung oleh penemuan sinar X oleh MC Rosen pada tahun 1895 dan penemuan zat radioaktif pada tahun 1896.
Jika pada percobaan membuat Rutherford menyatakan hipotesanya bahwa atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif untuk mengimbanginya sehingga atom bersifat netral. Next. Yang keempat ada neutron. Neutron adalah zarah elementer penyusun inti atom yang tidak mempunyai muatan listrik. Atom tersusun dari proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron sebagai penyusun inti atom, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Prediksi dari Rutherford memacu Webb dan H. Baker pada tahun 1930 melakukan eksperimen penambakan partikel alfa pada inti atom berhelium atau Be dan dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Ternyata partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi itu bersifat netral atau tidak bermuatan dan masanya hampir sama dengan proton. Partikel ini disebut dengan neutron dan lambangnya adalah 1,0 neutron. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang perkembangan struktur atom. Bila ada salahnya, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.这一次我真的睡着了。